Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Endah Sulistiawati dari Manfaat Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa dulu. Silakan Agis dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya anak-anak. Agis Warudiansyah hadir ya. Ain Matu Solihah, Ambar Widyawati, Barirta Bella, Indah Kurniasari, Muhammad Raditya Putra, Nikmatu Salihah, Sasa Nabila Sari, Ulfi Lutfiana, Valina, dan Zidan ya, Zidan Zulkarnain Haq. Alhamdulillah semuanya masuk semuanya ya. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat apa sudah lemes ini? Masih semangat ya. Walaupun cuacanya itu panas, gerah, tapi alhamdulillah anak-anak tetap semangat semuanya ya. Semoga Allah membalas kalian dengan baik ya. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, ini kelihatan dari wajah-wajahnya masih semangat. Biar lebih semangat lagi, saya punya tepuk semangat. Seperti kita walaupun cuacanya panas, kita harus tetap semangat. Ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sejarah, yes. Sejarah, yes. Alhamdulillah ya anak-anak, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kadang cuacanya hujan, tetapi alhamdulillah pada hari ini panas. Dan panas banget ya. Dari biasanya ini panas ya, tapi yang penting hati kalian tidak panas kan pada hari ini. Iya, semoga tetap bersabar ya. Semoga tetap bersabar. Gitu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini ya, saya punya ini. Saya minta tolong bantuannya ya. Materi kita pada hari ini masih sama ya, masih demokrasi liberal. Tetapi sebelum saya mulai pembelajaran, saya minta tolong salah satu siswa untuk membantu menempelkan masa pemerintahan Perdana Menteri. Silahkan dibantu saya, siapa? Radit ya, Dit. Silahkan diurutkan namanya yang hijau itu. Berdasarkan urutannya, silakan diurutkan. Ini solasinya. Radit. Iya, diurutkan, nanti ditempel agak di atas ya. Mulai dari pinggir. Tolong Barirta dibantu mencari solasinya. Silakan dipasang. Mulai dari pertama agak tinggi. Ya, agak tinggi banget. Ya sudah, enggak apa. Setelah natsir, kemudian gini, jajar gini Radit. Nah, sampingnya. Ya, saat natsir Sukiman, itu aja. Setelah Sukiman apa Berit? Oh iya. Oh, gini aja dipotongi kecil-kecil, taruh sini. Kita taruh sini nanti biar teman-temannya nempel sendiri. Wilopo, setelah Wilopo ya betul Ali Sastramidjoyo, ini adalah nama-nama Perdana Menteri yang
memerintah pada masa demokrasi liberal. Ada Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sasramidjoyo I. Sebelum itu setelah kabinet Ali Sasramidjoyo, kemudian yang terakhir adalah ya Juanda, betul ya. Ini adalah nama Perdana Menteri yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Nah, setelah itu saya beri kesempatan secara bergantian ya untuk menempelkan tokohnya. Silakan dimulai dari Valina. Yang ya, iya sudah. Terima kasih ya. Silakan Valina. Wajah dari Perdana Menteri Natsir. Ya, silakan ditempel. Satu aja selasinya. Nah, ini adalah foto dari Perdana Menteri Natsir. Selanjutnya kelompoknya Zidan. Ya, silakan diambil foto dari Sukiman. Ya, coba diperlihatkan temannya, apa betul Sukiman ini? Ya, silakan. Selanjutnya setelah Perdana Menteri Sukiman, Perdana Menteri Wilopo, kelompoknya Agis. Wilopo. Ya. Agis. Kurang. Diperlihatkan temannya apa betul itu Wilopo? Nah, betul ya, itu adalah Wilopo. Selanjutnya kelompoknya dari Murtini toh. Indah. Ya, Ali Sasramidjoyo. Ya betul ya, itu wajah dari Ali Sasramidjoyo pertama. Selanjutnya kembali lagi ke kelompoknya Barirta, Burhanuddin Harahap. Ya Nikma atau siapa? Ya betul ya, Burhanuddin Harahap. Selanjutnya Ali Sasramidjoyo. Lanjut. Ya, Ali Sasramidjoyo kedua. Ya betul ya. Kemudian yang terakhir Juanda. Lanjutnya Agis, silakan. Agis hari ini bekerja keras ya Gis. Agis semangat ya Gis. 6, 7. Baik, ini adalah wajah tokoh pada masa demokrasi liberal. Lah minggu kemarin kita kan sudah membahas ya tentang kebijakan politik pada masa-masa demokrasi liberal. Kita flashback materi minggu kemarin. Nah, dari ketujuh Perdana Menteri yang memerintah ini, siapa yang memerintah paling lama?
Itu Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri berapa? Kalau Natsir berapa bulan pemerintahnya? 6 bulan. Kemudian Perdana Menteri Sukiman 12 bulan. Kemudian Wilopo 14 bulan. Kemudian Ali Sastramidjoyo 25 bulan. Kemudian Burhanuddin Harahap 17 atau 7 bulan? 7 bulan. Kemudian Ali Sastramidjoyo kedua 12 bulan. Dan yang terakhir Juanda berapa bulan? 28. Berarti yang paling lama pemerintahan Perdana Menteri adalah Juanda. Kemudian yang paling singkat adalah Perdana Menteri Natsir. Ya, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, berarti kalian masih mengingat materi minggu lalu, anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa kita masih tetap membahas tentang kebijakan politik pada masa demokrasi liberal, ya, masih sama. Kemudian materi pelajarannya apa? Dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal dan perbandingan kehidupan politik masa demokrasi liberal dengan masa sekarang, kita bandingkan. Kemudian tujuannya melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Dan melalui diskusi, peserta didik mampu membandingkan kehidupan politik masa demokrasi liberal dengan masa sekarang atau masa reformasi. Itu ya. Nah, kemudian jenis tagihannya apa? Kita masih sama ya, belajar dengan model discovery learning. Seperti minggu lalu juga masih sama, tapi dengan tema yang berbeda. Artinya discovery learning ini memberikan kesempatan siswa untuk menemukan sendiri informasi sesuai dengan kebutuhannya, dan saya hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian jenis tagihannya apa? Sama seperti minggu lalu, kita akan membuat poster yang nanti akan presentasikan, sehingga tahap penilaiannya ada penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan dalam membuat poster dan mempresentasikan hasil posternya. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke inti, tidak ada ya. Kemudian anak-anak silakan kalian berpindah dengan kelompoknya ya. Nah, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4 juga sudah ya, semuanya. Nah, kemudian setelah kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, ini silakan kalian tempelkan, ini adalah entah itu kebijakan politik, entah itu keberhasilan program atau jatuhnya program dari masing-masing kabinet, silakan ditempelkan ya, bergantian ya, bisa dipahami? Seperti contohnya, ini kan ada Indonesia menjadi anggota PBB, ini program dari kabinetnya siapa? Natsir. Natsir ini kita tempel di sini, berarti ini adalah kebijakan dari kabinet Natsir dan seterusnya ya. Bisa dimulai? Ya, silakan. Silakan mulai dari Barirta. Mengambilnya acak ya, mengambilnya bisa acak, bisa terserah. Ya. Ditunjukkan ke temannya. Ya, konsepsi presiden merupakan kebijakan dari, ya betul, Ali Sastramidjoyo kedua. Lanjutnya Valina. Ya, tunjukkan ke temannya. Penandatanganan Mutual Security Act, ini masanya siapa? Ya betul, Kabinet Sukiman. Lanjutnya Nikmatus Solihah. Bukan. Ditunjukkan kepada temannya. Ya, peristiwa Cikini ini sangat terkenal ya pada masanya. Iya, terima kasih ya. Iya, pada masa Kabinet Juanda. Selanjutnya
siapa Zidane. Ya. Tunjukkan ke temannya Zidane. Nah, iya betul, deklarasi Juanda pada masa jelas sekali ya. Seperti namanya kabinet. Ya, lanjutnya Lutfi. Lutfi. Silakan diambil satu Lutfi, ditunjukkan ke teman-temannya. Ayo ya, betul, boleh. Tunjukkan ke temannya. Itu sangat terkenal ya. Tunjukkan ke temannya Lutfi. Iya. Coba tanya teman-temannya. Coba teman-temannya ingat. Siapa? Konferensi Asia Afrika merupakan kebijakan dari salah satu kabinet yang sangat terkenal, yaitu, ya betul, silakan ditempel, Lutfi. Ya, lanjutnya Raditya. Ya betul, dekret presiden ya yang mengakhiri masa demokrasi liberal. Selanjutnya Agis. Ya, ini Gis. Ya, silakan diambil. Ya, betul. Peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan kabinet Wilopo jatuh ya kemarin. Selanjutnya kurang satu ya, ambil yang Burhanuddin Harahap ya. Ya, itu coba ditanyakan temannya. Ini iya betul, so kita di Sukiman, ya betul ya. Kemudian lanjutnya Ambar, Sasa, selanjutnya siap-siap. Kurang siapa? Sasa, kurang Sasa ya. Ya wes. Iya, betul, Wilopo. Selanjutnya Sasa, Ulfi sama ini sekaligus Sasa, Ulfi sama Indah. Iya betul.
Selanjutnya pemilu pertama. Loh, kurang tepat, pemilu pertama. Iya, Sasa betul. Saya Indah. Indah itu 1 Desember, ndah. 1 Desember 1956. Pak Burhanuddin kan 3 Maret terakhir, itu sampai Desember, ya. Nah, iya, ya betul. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Alhamdulillah semua benar ya jawabannya dan kalian masih mengingat materi minggu lalu. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memperdalam materi lagi, sudah saya siapkan kuis. Sudah saya siapkan kuis di aplikasi Wordswall. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian diklik tombolnya dan silahkan dikerjakan. Ada permainan lagi. Sudah bisa dibuka? Yeah. Bisa, itu ada kuis dari Wordswall. Ya, kuis. Ya, sudah bisa. Pak Pina jangan ambil yang kuis ini. Pidet ya Allah. Nanti kalau mbak salah pidet ya ah. Sabar lah. Itu aku kenapa benteng. Ayo. Kalau dia lagi tahu pidet bisa ber. Udah sampai ini. Jadi awal tidak kita bahas kemudian jangan apa saja? Dari aku lama ada kembar. Iki kembar deh. Ini betul ya? Ya emak. Benar sih. Ayo kesekian. Jangan aku salah dulu. Aja. Udah. Mau. Sudah selesai, Lutfi? Dapat berapa, Lutfi? 10 cak kali. Soal 10. Ada yang salah? Salah. Banyak. Ada yang salah, Nikmatus. Ada yang sudah selesai? Belum.
Sudah nikmah? Ya, sudah selesai semua ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tadi soal di kuis ya, kuis di aplikasi Watchwall itu tentunya kalian menemukan ya temuan-temuan apa yang kalian dapatkan dari informasi yang ada dalam kuis tersebut. Ya, bisa dimulai ya. Kelompoknya Barirta, kelompok 1, temuan apa yang kalian dapatkan tadi? SSC. Temuan apa? Kelompoknya Barir, silakan. Apa dampak positif dan negatif dari penerapan demokrasi liberal? Ya, apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal? Kemudian temuan apa yang kalian dapatkan dari bermain kuis tadi? Raditya dulu wes, enggak apa-apa Raditya. Apa perbandingan demokrasi liberal dengan masa reformasi atau sekarang? Ya, perbandingan demokrasi liberal dengan sekarang ya. Sekarang atau masa reformasi. Kemudian selanjutnya kelompoknya Agis, Ambar atau Agis atau Ainma. Apa perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi? Iya, sama ya, sama berarti, sama seperti Zidan. Iya. Oh, apa itu konflik pemerintah dengan TNI Angkatan Darat? Oh iya, apa itu konflik pemerintah? Konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat itu pada masa pemerintahnya Wilopo ya. Selanjutnya kelompoknya Rinda, temuannya. Apakah keadaan perekonomian pada masa demokrasi liberal sudah maju? Ya, liberal sudah maju. Baik, ada yang menarik nih ya. Yang menarik itu kalau demokrasi liberal itu pemerintahnya seperti ini ya coraknya. Nah, kira-kira kalau sekarang reformasi itu perbedaannya apa? Kalau perbedaannya apa ya? Sekarang dengan masa demokrasi liberal dengan masa sekarang. Nah, kemudian ini ada dampak positif dan negatif, perbandingan demokrasi liberal dan sekarang, konflik pemerintahan TNI Angkatan Darat, dan ekonomi demokrasi liberal. Itu apakah sudah maju? Nah, yang menarik ini dua ya. Yang pertama adalah apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal. Kemudian perbandingan demokrasi liberal dan sekarang atau masa reformasi. Nah, dua temuan inilah nanti yang akan kita jadikan permasalahan, yang akan kita carikan solusinya ya. Kalian nanti jadi akan membuat poster menjawab temuan-temuan dari apa yang sudah kalian sampaikan dari bermain kuis di aplikasi Watchwall tadi. Sudah bisa dipahami ya? Tadi juga sudah saya bagi kelompoknya. Kemudian setelah ini akan saya bagikan LKPD ya seperti pertemuan sebelumnya untuk bisa mengerjakan
temuan tadi, permasalahan tadi, silahkan kalian tuangkan dulu dalam LKPD. Dalam LKPD, dalam LKPD silakan dibuka. Halaman 2 itu adalah dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Saya bagi langsung ya, untuk kelompoknya Barirta ini Natsir dan Sukiman. Untuk kelompok 2 itu siapa? Ambar, itu adalah Wilopo dan Ali Sasramijoyo. Kemudian kelompok ketiga itu Wilopo dan Burhanuddin Harahap dan Ali Sasramijoyo kedua ya. Kemudian yang terakhir kelompok 4 itu adalah Juanda. Ada pertanyaan? Jadi nanti apa yang kalian kerjakan? Yang pertama adalah dampak positif dan negatif, misalkan dari pelaksanaan pemerintahan pada masa Natsir, misalkan seperti itu, pada masa Sukiman. Kemudian perbandingannya apa? Demokrasi liberal dengan sekarang itu perbedaannya apa? Apakah masih ada sih warisan demokrasi liberal yang masih kita gunakan hingga sekarang? Bisa dipahami ya? Silakan dikeluarkan peralatan yang sudah kalian bawa dari rumah. Saya beri waktu 30 menit, jangan molor ya anak-anak, harus tepat waktu. Salah agak macam. Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Jadi apa itu? Selasa. Ada yang bentuk kertas lagi? Ada yang bentuk kertas? Ya, sebentar. Sasa?
Zidan. Oh ya wis. Nomor dua ya. Wilopo dan apa? Ali sastra 2 ya. Ali pertama ya.
itu nggak kebalik, negatif berhasil merumuskan deklarasi Juanda, gak balik, masuk ya. Dan Soekarno kebalik itu positif, itu kan berhasil merumuskan deklarasi Juanda ya, kebalik. Negatifnya Pak Soekarno kan mau di percobaan pembunuhan itu ya kan. Ini aja yang dicabut positif, ditutupi kertas biar nggak ngelentek gitu loh kan, sudah bagus itu Eman. Ditindih ya, betul. Dewan Nasional itu positif. Ya, betul. Ada kesulitan, Bar? Ada kendala? Ya. Singkat-singkat aja Zidan, biar enggak banyak. Ya, betul. Sudah? Tinggal dihiasi bunga-bunga atau apa gitu ya, biar rame. Maksud Sukiman.
Tak kira di sana malam kan lagi kode loh. Trauma ya. Oh iya. Jadi aku masa-masa gitu, liberal, reformasi. Perbedaan masa demokrasi terhadap masa reformasi. Masih sebetulnya masih cuma maaf meloro tuh. Loro ya. Nomor 1. Terus nomor Saya akan menjawab pertanyaan dari penanya satu. Salah satu dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal adalah Oh ya, angka tulisannya Latin ya mbak. Persis aku mbak. Oke, bro.
Sampahmu berada. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai seperti tadi, difoto dulu, kemudian hasilnya dikirim ke grup untuk nanti saya share ke silakan yang sudah difoto dulu, kelompoknya Indah, silakan Kak kalau sudah selesai. Itu saja dari beliau Pak. Udah ada Kelompoknya Barir siap presentasi ya. Difoto dulu hasilnya Barir. Betul Kak, habis. Ini Di LKPD itu ada lembar presentasi ya, jangan lupa untuk selalu diisi ketika presentasi ya. Lembar presentasi kelompok, nama siswa yang bertanya, pertanyaannya apa dan jawaban. Sudah Barir, silakan ditempel ya. Ini kelompok ditempel 1, 2, 3, 4. Silakan. Sudah dikirim di grup Barir? Sudah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama, dampak positif dan negatif saat Kabinet Natsir dan Sukiman. Yang pertama, saat Kabinet Natsir. Dampak positifnya adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Kemudian dampak negatifnya, timbul pemberontakan di berbagai daerah, mulai dari DITII, APRA, dan Andi Aziz. Dampak negatif yang kedua, belum bisa menyelesaikan masalah Irian Barat karena Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Dampak positifnya adalah Indonesia mampu menasionalisasi The Javaanse Bank pada 19 Juni 1951. Kemudian dampak negatifnya adalah menandatangani MSA atau Mutual Security Act. Kemudian yang kedua ada perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi atau masa kini. Yang pertama ada masa demokrasi liberal, yaitu kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kedua, kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lalu kabinet dilantik oleh Perdana Menteri. Presiden berkedudukan di atas parlemen. Lalu ada masa reformasi atau masa kini, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kabinet dilantik oleh presiden serta presiden berkedudukan di bawah parlemen. Mungkin ada yang ditanyakan. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan yang mengajukan pertanyaan dipersilahkan ya. Kelompok berapa dulu yang bertanya? Silakan. Kelompok 4 enggak? Enggak, kelompok terakhir ya, kelompok 4. Ya, silakan. Mengapa pemerintah Indonesia pada saat itu menerapkan demokrasi liberal? Ya. Selanjutnya, Mengapa Indonesia ikut anggota PBB? Mengapa pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, APRA, Andi Aziz menjadi dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Indonesia ikut menjadi anggota PBB? Jawabannya adalah bahwa masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. Mengapa pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, APRA, Andi Aziz menjadi dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal? Jawabannya, karena pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah tersebut menimbulkan stabilitas politik di Indonesia menjadi terganggu. Lalu yang ketiga ada pertanyaan dari kelompok 4, mengapa pemerintah Indonesia pada saat itu menerapkan demokrasi liberal? Jadi sistem demokrasi liberal dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati bangsa asing, terutama negara-negara pemenang Perang Dunia II. Tujuannya agar negara-negara pemenang Dunia II mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan-perubahan dalam bidang politik pemerintahan dengan meniru sistem politik pemerintah negara barat.
Mungkin cukup jelas atau kurang jelas? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2. Sudah dikirim, Mbak? Oh iya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak positif dan negatif demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Wilopo. Dampak positif dari kabinet ini telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstitusi dan anggota DPRD atau Undang-Undang Pemilu. Kemudian dampak negatifnya konflik pemerintah dengan TNI Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952. Yang kedua, Kabinet Ali Sastromijojo I. Dampak positifnya berhasil melaksanakan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Dampak negatif yaitu konflik lanjutan TNI Angkatan Darat dalam pemilihan KSA AD pada tanggal 27 Juni. Yang kedua, perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi atau masa kini. Masa demokrasi liberal yang pertama, 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua, kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya. Yang terakhir, anggota kabinet terdiri dari perwakilan setiap partai. Yang kedua, masa reformasi yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Yang kedua, anggota kabinet terdiri dari tokoh profesional di bidangnya. Yang ketiga, Presiden
berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakui hak milik perorangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibuka sesi tanya jawab, dimulai dari kelompok siapa? Kelompok 1 dulu, dari Rita. Silakan. Baik, pertanyaan dari saya. Pada masa pemerintahan Wilopo, beliau membuat dan mengesahkan UU nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituen dan anggota DPRD. Tapi mengapa pada masa pemerintahannya pemilu belum bisa dilaksanakan? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kemudian dari siapa? Kelompoknya Zidan. Ya, silakan Zidan. Yoi. Apa itu konflik pemerintahan dengan TNI AD pada tanggal 17 Oktober 1952? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4. Pertanyaannya. Ya, Sasa. Apa perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi pada kelompok berapa? Kelompok 2 ini? Ya, pada kelompok 2. Perbedaannya. Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari teman-teman kalian. Silahkan dijawab. Silakan bisa dijawab, Agis. Kalau sudah. Kelompok 3 siap-siap ya. Difoto dulu sekarang, boleh. Boleh, sudah, saya kirim. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada masa pemerintahan Wilopo, beliau membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPRD atau Undang-Undang Pemilu. Tapi mengapa pada masa pemerintahannya pemilu belum bisa dilaksanakan? Jawabannya ialah karena sebelum terlaksanakan pemilu, Wilopo mengundurkan diri dulu dari jabatannya karena kehilangan dukungan dari parlemen setelah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia dan parlemen. Sudah. Bagaimana kelompok 1 jelas? Bisa diterima ya jawaban dari Agis. Lanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu konflik pemerintahan dengan TNI AD pada tanggal 17 Oktober 1952? Yaitu konflik antara pemerintahan dengan TNI Angkatan Darat dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Sejumlah perwira TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat Nasution, dan para panglima tentara dan teritorium menghadap Presiden pada 17 Oktober 1952. Tujuannya adalah menuntut Presiden membubarkan parlemen karena menganggap para politisi tersebut terlalu mencampuri urusan internal TNI Angkatan Darat, terutama masalah kepemimpinan TNI Angkatan Darat. Ya, betul ya, itu jawabannya ya dari konflik TNI Angkatan Darat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3.
dari kelompok kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi? Kalau masa demokrasi liberal, anggota kabinet terdiri dari perwakilan setiap partai, sedangkan masa reformasi anggota kabinet terdiri dari tokoh profesional di bidangnya. Seperti contohnya kalau sekarang itu Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan ahli di bidang keuangan sehingga dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Ya, silakan. Cukup sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya dipersiapkan kelompoknya Zidan. PP. Supan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama, dampak positif dari Baharudin Harahap. 1. Berhasil menyelenggarakan pemilu 1. 2. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Perbaikan hubungan antara TNI AD dan pemerintahan ditandai dengan disetujuinya pengangkatan Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Dampak negatifnya: 1. Hanya saja penyebab jatuhnya Kabinet Baharudin Harahap adalah karena kurang mendapatkan restu dari Presiden. Jadi kegagalan Kabinet Baharudin Harahap bukan karena keretakan yang ada dalam kabinet, tetapi penyebab kabinet ini terhenti sebenarnya adalah karena merasa tugasnya sudah selesai. Akhirnya kabinet ini resmi mengakhiri masa pemerintahan pada tanggal 26 Maret 1996. Dampak positif dari Ali Satromidjojo II. 1. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan. Dampak negatifnya: 1. Terjadi pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. 2. Munculnya reaksi di berbagai daerah karena menganggap pemerintahan pusat kurang adil dalam mengatur perkembangan pendapatan pusat dan daerah. 3. Korupsi semakin menjadi kegiatan penyelundupan yang semakin meningkat karena kurangnya pengawasan di perairan laut Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Silakan pertanyaan dari kelompok siapa? Kelompok 1. Silakan, Valina. Tadi disampaikan bahwa adanya dominasi partai politik. Siapa sajakah yang mendominasi parlemen? Ya. Selanjutnya pertanyaan 2 siapa? Sebutkan apa dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal pada masa pemerintahan Ali Sastromidjojo II. Ya. Sudah, itu pertanyaan dari teman kalian, silakan dijawab 2 pertanyaan ya. Silakan. Kelompoknya Uci siap-siap difoto ya. Yang pertama dari kelompok 1, pertanyaannya
tadi disampaikan bahwa adanya dominasi ya, itu disampaikan bahwa adanya dominasi partai politik. Siapa saja yang mendominasi parlemen? Jawabannya, partai yang mendominasi parlemen antara lain Partai PNI, NU, Masyumi, dan PSI. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, sebutkan apa dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjoyo II. Karena Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden yang salah satu isi konsepsi tersebut adalah mendorong digantikannya demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Bisa diterima? Bagaimana penanya? Jelas? Ya, ditutup. Silakan. Dan prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal pada masa pemerintahan Juanda. Ya. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Dampak positif dari masa pemerintahan Juanda adalah yang pertama, berhasil merumuskan deklarasi Juanda yang mengatur batas perairan nasional Indonesia meliputi laut pedalaman dan laut teritorial. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat kepada Presiden. Yang ketiga, diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF untuk membahas mengenai penanganan pergolakan daerah. Dalam MUNAF dibahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, pembagian wilayah RI. Sayangnya MUNAF belum berhasil membantu menyelesaikan pergolakan daerah. Dampak negatif dari masa pemerintahan Juanda adalah terjadinya peristiwa Cikini 30 November 1957 yang merupakan peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno saat menghadiri acara sekolah putrinya perguruan Cikini. Perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi masa kini. Masa demokrasi liberal, yang pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. 2. Kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. 3. Kabinet dilantik oleh Perdana Menteri. 4. Kabinet sering berganti-ganti dan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 12-24 bulan saja. Dan yang terakhir, konstitusi yang digunakan adalah UUD 1950. Pada masa reformasi, yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintah dipegang oleh Presiden. Kedua, kabinet dilantik oleh Presiden. 3. Kabinet berlangsung dalam kurun waktu antara 5 tahun. Yang terakhir, konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945. Ya. Ada yang ingin Ya, ditanyakan? silakan yang mengajukan pertanyaan. 2 pertanyaan ya dari kelompok siapa? Nema. Salah satu dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal adalah adanya tragedi Cikini. Siapakah tokoh yang berani untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap Soekarno? Ya. Selanjutnya 2 pertanyaan aja ya. Kelompok kelompok 3. Coba kelompok 3 ya, pertanyaan. Pertanyaan saya, mengapa pada akhirnya demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari teman-teman kalian. Sudah menemukan jawaban ya.
Silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 1, salah satu dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal adalah adanya tragedi Cikini. Siapakah tokoh yang berani untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap Soekarno? Jawabannya, mereka adalah Yusuf Ismail, Saidon bin Muhammad, Tasrif bin Husain, dan Muhammad Tasin bin Abu Bakar. Berdasarkan penyidikan, terungkap bahwa keempat orang ini adalah penghuni asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam Negara Islam Indonesia atau DITII. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3, pertanyaannya adalah mengapa pada akhirnya demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah karena demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam hal lain bisa dijelaskan bahwa kebebasan individu untuk menguasai secara tanpa batas berbagai sumber daya alam vital atau bisnis vital akan dibatasi oleh negara. Bagaimana? Bisa diterima? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, itu tadi diskusi dari teman-teman kalian ya. Untuk tahap selanjutnya adalah saya berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan dari yang sudah sampean tampilkan ya, bukan keseluruhan tapi apa yang sudah kalian tampilkan pada hari ini di materi masing-masing kelompok. Silakan Barilta, kelompok 1, kesimpulannya. Salah satu dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal adalah presiden tidak begitu memiliki peranan karena yang mengendalikan pemerintah adalah Perdana Menteri. Sedangkan dampak positifnya adalah Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia dengan ikut menjadi anggota PBB dan menjadi pelopor berdirinya KAA. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya bahwa Presiden Soekarno itu tidak punya peranan dalam pemerintahan karena yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri itu ya. Kemudian kelompok 2 kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan masa reformasi dengan masa demokrasi liberal adalah kalau masa demokrasi liberal yang menjadi kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri, sedangkan masa reformasi baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dijabat oleh presiden. Ya, bagus sekali ya bahwa kepala pemerintahan kalau zaman dulu itu adalah Perdana Menteri, kalau sekarang baik kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah presiden. Silakan kelompok 3. Kesimpulannya yaitu salah satu dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal adalah timbul pemberontakan di berbagai daerah mulai dari DITII, APRA, Andi Aziz dan juga masalah Irian Barat belum bisa diselesaikan karena Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri yang berkuasa sangat sebentar sehingga banyak program yang belum bisa diselesaikan. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya karena memang program Perdana Menteri itu hanya sekitar 1-2 tahun saja sehingga banyak program-program yang harusnya bisa diselesaikan tidak bisa karena sudah harus berpindah ke Perdana Menteri yang baru. Silakan Indah. Kesimpulannya adalah konstitusi yang berlaku pada demokrasi liberal adalah UUDS 1950, sedangkan pada masa reformasi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi adalah kesimpulan dari teman-teman kalian. Ini sebagai penutup. Yang pertama adalah refleksi. Apa pengalaman kalian yang didapatkan dari tadi menjawab soal di kuis? Lagi ya, refleksi lagi ya. Menjawab soal di kuis, refleksi ya. Apa pengalaman apa yang kalian dapatkan dari kalian mengisi kuis dalam aplikasi Watchwall tadi? Barir? Ya. Pengalaman yang saya dapatkan dari mengerjakan kuis tadi, saya mengetahui kayak aplikasi gitu Bu yang diberikan oleh Bu Santi bisa untuk membuat kuis. Ya. Kemudian satu lagi. Satu lagi. Ya.
Dicekel gitu. Ya, siapa? Lutfi. Yes. Pengalaman lah mengerjakan soal tadi itu apa, Lutfi? Bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Iya, sulit atau tidak mengerjakannya tadi dibanding kalau mengerjakan dengan ABC lebih mudah ini atau lebih sulit? Lebih mudah ini kayaknya, Bu. Iya, lebih menyenangkan atau kurang menyenangkan? Dengan menyenangkan ya. Alhamdulillah, itu adalah refleksi dan kemudian sekarang saya berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan dari seluruh pembelajaran pada hari ini. Ya. Kesimpulannya, Lutfi, Lutfi aja, lanjut Lut. Ayo Lut. Kesimpulan Lut. Ya, wes. Apa Zidan? Zidan Bu. Ya. Saya telepon lagi. Atau Radit, ya. Atau kelompok lain dulu. Ya. Kelompok lain dulu. Siapa? Indah. Ya. Ayo Lutfi. Kesimpulan. Ayo biar cepat selesai waktunya. Kesimpulannya? Masa pemerintahan Perdana Menteri sangat singkat antara 12 sampai 24 bulan sehingga banyak program kerja yang tidak bisa diselesaikan dan konstitusi yang berlaku pada demokrasi liberal adalah UUDS 1950 sedangkan pada masa reformasi adalah UUD 1945. Ya, baik. Satu lagi ya kesimpulannya, Valina. Valina. Kita lebih tahu dampak positif dan negatif dari pemerintahan demokrasi liberal. Ya, itu ya kesimpulan dari teman-teman kalian. Baik, itu yang mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Insya Allah minggu depan kita juga masih membahas demokrasi liberal, tapi minggu depan kita membahas pertanyaan dari siapa teman kalian tadi ya. Apakah perekonomian itu sudah stabil? Tadi pertanyaan dari Indah ya. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan, yaitu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baik anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat, berkah untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.